Nah, Dimulai aja. selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kesempatan yang baik pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Agus Sunara selaku Direktur Eksekutif Pertamsi, yang saya hormati Pak Mewadi Yuswan, Manajer Senior Pengembangan Bisnis B Energi, dan saya hormati juga dari Bapak Ibu dari Water Off, di sini ada Pak Jaya dan Bu Bini, dan tak lupa yang saya banggakan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, webinar kali ini Perpamsi bekerjasama dengan Water Off mengangkat tema tentang solar system. Lebih spesifiknya solar system sebagai alternatif energi saat ini dan masa depan yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantar kegiatan webinar kali ini, saya persilakan Pak Agus memberikan pengantar sedikit sambutan untuk mengawali webinar pada siang hari ini. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu, para peserta webinar, alhamdulillah kita bisa kembali hadir untuk menyajikan webinar dengan berbagai topik. Dan kali ini bekerja sama dengan Water.org ya, yang saat ini sudah cukup lama bekerja sama dengan Perpamsi dalam rangka membantu peningkatan SDM, khususnya capacity building organisasi di banyak PDAM. Saat ini memang masih beroperasi di Pulau Jawa, masih terbatas karena kondisi pandemi. Barangkali ke depan mudah-mudahan bisa segera beroperasi ke luar Jawa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mewadi Yuswan yang bersedia untuk memberikan sharing pengalamannya dalam pengembangan solar cell. Bapak dan Ibu perlu kita ketahui kalau Bapak Ibu baca di banyak literatur bahwa ancaman yang saat ini sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, bukan nanti ya, sekarang itu sudah masuk kepada yang namanya perubahan iklim. Bapak dan Ibu, kalau melihat berita secara global, barangkali selama ini kita tidak pernah mendengar Jerman banjir begitu besar. Kemarin banjir begitu besar dan menelan banyak korban. Angkanya hampir 200 yang meninggal ya. Belgia juga begitu. Barangkali itu satu ancaman yang sudah nyata di depan kita. Ibu Sri Mulyani pernah memberikan satu perspektif dan mengingatkan bahwa ancaman yang lebih mengerikan dibanding pandemi saat ini itu adalah perubahan iklim. Nah, salah satu aksi yang tentu juga akan negara terapkan dalam waktu dekat yang saya baca dari beberapa media, negara akan menerapkan yang namanya pajak karbon terhadap tentu barang-barang yang kita konsumsi yang menghasilkan rekam jejak karbon. Sekedar informasi, kemarin ada wacana kalau $75 saja per ton emisi karbon, artinya kalau kita membeli minuman, satu botol misalnya, katakanlah air dalam kemasan, itu harus dicantumkan rekam jejak karbonnya berapa gram, berapa kilogram untuk membuat satu kemasan botol, sehingga itu akan ditambahkan pajak untuk upaya tentu menanggulangi mitigasi pencemaran iklim. Nah, demikian juga salah satunya kita akan diskusikan sekarang itu adalah menyangkut masalah energi, di mana bauran energi kita sumbernya masih cukup besar atau dominan bersumber dari fuel cell, dari batu bara, dari BBM juga, terutama di daerah-daerah yang tidak ada pembangkit tenaga air. Oleh karena itu, salah satu alternatif ke depan untuk mengurangi emisi karbon ini adalah salah satunya adalah pemanfaatan energi dari matahari. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuka wawasan Bapak dan Ibu, dan saya kira ke depan ini akan menjadi satu kebutuhan nyata dalam waktu dekat ini. Barangkali itu, terima kasih Pak Danang, selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Sunara.
lanjut ke acara selanjutnya, ke acara utama, yaitu paparan dari Pak Mulyadi Yusman terkait dengan solar system. Namun sebelumnya saya informasikan kepada peserta untuk nanti bisa mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat dari acara siang hari ini. Silakan Pak Mewadi. Terima kasih banyak Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Agus, Pak Danang, tim dari WaterOrg, dan Bapak Ibu yang terhormat dari PDAM seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Mewardi Yuswan dari W Energy Global yang berkantor pusat di Singapura. Sebelumnya, sebelum penyampaian materi, kami mohon izin untuk menampilkan video tentang potensi PLTS ini selama 80 detik ya. Setelah itu baru kita mulai presentasi. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Mami. Bisa, Pak. Bisa. Suaranya Pak Main dibuka? Oh, suaranya. Oh, sudah ya. Sudah. Baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan video singkat tentang PLTS atap ataupun PLTS pada bangunan komersial dan industri. Saya akan coba menampilkan bahan presentasi. Sebentar. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, terima kasih. Posisi saya di W Energy Global adalah sebagai Business Development Manager untuk Indonesia. Sekedar informasi personal, latar belakang pendidikan terakhir di Jerman di bidang Sustainable Energy System and Management. Sebelumnya di Teknik Industri ITB dan Teknik Fisika ITB. Sebelumnya saya bekerja di USAID, Indonesia Clean Energy Development, pernah di Andritz Hydro dan konsultan di Bandung. Bapak Ibu, nanti kalau mau diskusi lebih lanjut bisa menghubungi kantor-kantor kami. Sementara ini kantor pusat di Singapura, kemudian ada juga di Filipina dan di Belanda. Mudah-mudahan di Indonesia bisa segera dibuka kantor untuk wilayah Indonesia. Sekedar pengantar singkat mengenai apa atau siapa itu WEG. Bisnis utama kami, Bapak Ibu, ada dua. Pertama, menyediakan solusi energi terbarukan untuk daerah-daerah terpencil. Misalnya di pulau-pulau terpencil yang sudah ada listrik PLN ataupun belum. Solusinya bisa menggunakan PLTS ataupun hibrid. Hibrid ini maksudnya dikombinasikan dengan beberapa sumber lain, misalnya PLTD ataupun PLTG, ataupun biomas, dan juga dikombinasikan dengan baterai. Yang kedua, yang kita sebut dengan PLTS atap, yang tadi ditampilkan dalam video atau rooftop solar PV. Dalam hal ini, kami bisa memposisikan diri sebagai investor, developer, dan juga EPC kontraktor untuk bangunan-bangunan komersial dan industri, termasuk juga untuk fasilitas PDAM khususnya. Pimpinan kami, Pak Artem, warga negara Belanda, tinggal di Singapura. Beliau berpengalaman di World Bank dan juga cukup lama menunjang kegiatan pengembangan PDAM tahun 2000-an awal dan kenal baik juga dengan Pak Agus Sunara.
Kemudian Pak Fabian, beliau orang Jerman, tinggal di Singapura, khusus menangani bidang pengembangan teknologi dan implementasinya di WEG. Ibu Silva untuk investasi, dan Pak Quintin untuk business development, serta Ibu Penny untuk procurement. Sekedar ilustrasi bagi Bapak Ibu, barangkali ada yang masih bertanya-tanya PLTS itu seperti apa, bagaimana pemasangannya. Ini kira-kira ilustrasi bagaimana PLTS ini bisa dipasang di atap-atap bangunan, atau mungkin di fasilitas PDAM yang ada, misalnya bangunan stasiun pompa dan sebagainya. Ini sekedar contoh Bapak Ibu, bagaimana PLTS ini bisa dimanfaatkan untuk penghematan energi dan juga memberi manfaat terhadap lingkungan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini contoh kasus di Serang, sebuah water treatment plant dan juga stasiun pompa bekerja sama dengan PDAM setempat untuk konsumen industri yang ada di sekitarnya dan juga konsumen-konsumen lainnya. Kalau Bapak Ibu lihat, dengan menerapkan 410 kW peak untuk PLTS, benefit yang diperoleh secara lingkungan bisa mengurangi emisi CO2 sebesar 394 ton dan bisa membangkitkan energi sebesar 556.212 kWh per tahun dengan investasi yang disebutkan di sini 442.000 US dollar, dan secara finansial juga masih cukup menarik dengan 12,1% IRR dan pengembalian sekitar 9 tahun. Barangkali perlu kami sampaikan asumsi yang ada di belakang ketika kita mencoba memikirkan bagaimana menerapkan PLTS ini pada fasilitas di PDAM misalnya. Pertama, kita perlu memikirkan apakah tarif PLN di masa depan akan naik atau tetap sama saja. Berdasarkan data historis, kami mencoba mempelajari sejak 2002 sampai tahun 2020-an, ternyata memang kenaikan tarif PLN itu tidak sekaligus setiap tahun, tetapi bisa bertahap, bisa pada tahun-tahun tertentu tiba-tiba naik dengan jumlah yang cukup besar, dengan persentase yang cukup besar. Sehingga ini menjadi dasar asumsi ke depan, diperkirakan tarif PLN akan naik meskipun di masa pandemi ini kemungkinan besar pemerintah akan mempertahankan tarif yang sama. Kemudian kalau secara manfaat finansial, Bapak Ibu bisa lihat di sini sekitar 20% penghematan dari tagihan listrik dari PLN karena menggunakan PLTS ini, dan juga sekitar 20% pengurangan emisi CO2 atau karbon. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, kalau nanti pemerintah sudah mencoba menerapkan pajak karbon misalnya, ini bisa sangat bermanfaat juga untuk mengurangi yang mesti kita bayar ke dalam pajak karbon itu. Dan kalau secara persentase, untuk kasus ini sekitar 20% listrik digantikan. Kenapa tidak 100%? Pertanyaannya barangkali. Yang diajukan dalam sistem ini, terutama adalah tanpa baterai dan pemanfaatan langsung energi surya di siang hari. Jadi secara persentase memang tidak bisa 100%, kecuali nanti ada permintaan khusus 24 jam dengan tambahan baterai. Jadi ini khusus untuk tanpa baterai di siang hari. Kemudian kalau ada opsi lain, misalnya PDAM menginginkan tidak ada investasi di awal, tetapi hanya membeli listrik yang lebih murah dari PLN, itu pun memungkinkan dengan melibatkan investor ataupun pihak-pihak yang bersedia mendanai. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, apabila kita katakanlah sebagai pemilik fasilitas tidak melakukan atau memasang PLTS di fasilitas kita saat ini, ada kemungkinan kita harus membayar sebesar nilai ini, terutama untuk kasus yang di Serang tadi. Tetapi kalau kita melakukan pemasangan PLTS ini dengan skema katakanlah sewa peralatan, ada investor yang masuk menjual dengan tarif yang lebih murah, maka akan ada saving yang cukup besar sesuai dengan angka yang tercantumkan di sini selama katakanlah 20 atau 30 tahun ke depan. Jadi ini sekedar gambaran bagaimana manfaat
dan juga metode pelaksanaan ataupun model-model yang bisa diterapkan untuk implementasi PLTS, baik itu investasi di awal ataupun sewa peralatan. Sekedar informasi singkat, Bapak Ibu, barangkali selama ini masih ada yang belum mengetahui bagaimana proses cahaya matahari itu bisa membangkitkan listrik dan bisa kita manfaatkan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada cahaya matahari yang yang menimpa ataupun yang mengenai panel-panel surya ini yang menyebabkan adanya aliran listrik. Sehingga aliran listrik ini nanti bisa dimanfaatkan untuk baik itu untuk penggunaan sendiri ataupun kalau ada kelebihan bisa juga untuk diekspor ke jaringan PLN. Dan ini bisa diatur secara otomatis dengan Energy Management System, salah satu perangkat yang membuat kita sebagai konsumen sebetulnya tidak ada masalah, baik sumber dari PLTS ataupun dari PLN pada saat yang bersamaan. Kalau Bapak Ibu lihat juga, kebetulan pola beban pemakaian listrik di PDAM sebagai contoh yang disebutkan di Serang tadi, pada siang hari relatif lebih besar. Sehingga ini juga bertepatan dengan adanya cahaya matahari di siang hari, sehingga pemanfaatan PLTS memberi manfaat yang jauh lebih besar. Kecuali kalau pada malam hari kita menginginkan tambahan listrik, bisa menggunakan solusi baterai untuk sampai jam-jam tertentu, terutama pada masa-masa beban puncak. Beban puncak itu kan sekitar jam 5 sore sampai jam 10 malam, katakanlah, dengan tarif yang lebih tinggi. Katakanlah tarif untuk golongan I3 di Indonesia sekitar Rp1.036 di luar waktu beban puncak, tetapi pada waktu beban puncak sekitar Rp1.500-an. Barangkali juga bisa membantu dengan adanya solusi baterai ini. Ini sekedar skema bagaimana sebuah sistem PLTS bisa diterapkan. Jadi PLTS dipasang di atap bangunan ataupun di area yang tersedia di fasilitas kita. Lalu energinya dirubah dari arus listriknya dirubah dari DC menjadi AC, kemudian tegangannya disesuaikan dengan kebutuhan di fasilitas kita, dan nanti masuk ke panel utama untuk mengatur dua input sekaligus dari PLTS dan juga dari PLN. Ini sekedar gambaran singkat bagaimana sistem PLTS diterapkan. Dan satu hal lagi, dengan perkembangan teknologi yang ada, Bapak Ibu juga dimudahkan untuk memantau kinerja PLTS ini dari jarak jauh, dari tempat-tempat yang berbeda, misalnya ada kantor pusat di kota yang lain, ataupun kita sendiri secara personal bisa melihat baik menggunakan HP ataupun komputer, kinerja dari perangkat yang kita pasang di sana. Baik produksinya, ataupun nanti kalau ada kerusakan bisa ada tracking yang baik untuk memudahkan perbaikannya. Dan ini sekedar informasi mengenai komponen-komponen utama dari sebuah PLTS. Jadi misalnya di sini ada panel surya, kemudian ada inverter, kemudian juga ada mounting structure, dan juga mungkin juga ada trafo, baterai apabila diperlukan, monitoring system, dan seterusnya. Ini adalah perangkat-perangkat yang umum kita temukan untuk sebuah PLTS. Barangkali juga ada pertanyaan bagaimana prosesnya dari awal sampai bisa dioperasikan. Dalam hal ini banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan proses yang mirip, yang kurang lebih sama, seperti yang kami lakukan. Jadi tahap pertama adalah mendapatkan sejumlah input ataupun data dari pihak pemilik fasilitas. Baik itu kita melakukan site visit ataupun mengisi formulir, misalnya mengenai lokasi, mengenai beban, mengenai kondisi atap, dan sebagainya. Dan kemudian ini menjadi input untuk penyusunan proposal, baik proposal teknis ataupun proposal finansial. Kemudian setelah ada kesepakatan, bisa dilakukan persiapan lokasi untuk konstruksi, lalu pengadaan komponen, karena sebagian mungkin diimpor, sebagian juga harus disediakan dalam negeri. Khusus untuk PLTS atap, kebetulan pemerintah masih membebaskan menggunakan produk-produk dari luar negeri yang kebetulan secara kualitas dan harga
masih lebih baik daripada produk dalam negeri. Tapi produk dalam negeri diharapkan suatu saat akan bisa menyamai kondisinya dengan produk-produk luar negeri. Ini hanya masalah waktu karena kebetulan juga komponen-komponen intinya masih diimpor, jadi masih cukup mahal. Rantai pasoknya masih cukup panjang. Kemudian untuk instalasi juga dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai izin ataupun sudah terdaftar baik di Kementerian SDM ataupun di PLN dan juga sudah cukup berpengalaman. Dan juga di sini ada perizinan yang kita perlu perhatikan. Misalnya diperlukan izin operasi yang nanti akan dibantu prosesnya dari awal sampai mendapatkan izin tersebut. Kemudian sebelum bisa dioperasikan ada namanya sertifikat layak operasi. Baru nanti bisa dioperasikan dan kita manfaatkan listrik dari PLTS ini. Pada tahun pertama, banyak juga perusahaan seperti yang kami tawarkan adalah gratis di tahun pertama pemeliharaan, terutama untuk penyesuaian bagi Bapak Ibu sebelum nanti bisa melakukan pemeliharaan sendiri. Kira-kira demikian. Dan sebetulnya juga kalau secara model bisnis, atau model kerjasama pemanfaatan PLTS pada fasilitas PDAM, kami sebutkan secara umum ada dua. Pertama, investasi sendiri di awal, yang kemungkinan juga mungkin buat sebagian PDAM agak berat dengan kondisi sekarang, dengan berbagai pertimbangan. Tetapi ada solusi lain namanya sewa peralatan. Apa yang dimaksud dengan model sewa peralatan? Kalau kita coba runut konsepnya, pertama ada perusahaan ataupun lembaga yang bersedia mendanai, mendesain dan membangun serta memasang PLTS ini. Jadi ada pihak investor yang masuk ke perusahaan Bapak untuk menyediakan pendanaan dan desain. Kemudian memasang dan mengoperasikan PLTS ini dan juga melakukan pemeliharaan semasa periode tertentu. Katakanlah 20 tahun, 10 tahun, ataupun 25 tahun. Kemudian pihak pemilik fasilitas hanya tinggal membayar listrik yang digunakan, yang diharapkan harganya lebih murah dari listrik yang sebelumnya, katakanlah yang bersumber dari PLN. Jadi lebih murah dari PLN, beberapa sekian persen tergantung kesepakatan. Dan setelah 20 tahun bisa ditransfer kepemilikannya kepada pemilik bangunan tersebut atau fasilitas tersebut. Atau sebelum masa periode itu berakhir, pihak pemilik fasilitas juga bisa melakukan akuisisi terhadap PLTS ini dengan kesepakatan biaya tertentu sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih besar. Secara umum, bagi kami perusahaan W Energy Global ini yang dapat kami tawarkan, pertama adalah analisis yang komprehensif terhadap fasilitas yang kita miliki, Bapak Ibu miliki, dan juga mempelajari pola konsumsi energi yang ada di fasilitas Bapak Ibu. Kemudian kami akan mencoba menyusun proposal baik yang bersifat teknis ataupun finansial untuk membantu pengambilan keputusan pemanfaatan PLTS ini. Lalu juga apabila ada kesulitan pendanaan bisa kita carikan solusi, opsi-opsi pendanaan yang memungkinkan. Kemudian juga kami didukung oleh kontraktor ataupun perusahaan konstruksi dalam negeri yang mempunyai tadi izin ataupun terdaftar di Kementerian SDM dan juga pengalaman yang memadai. Dan ada paket pemeliharaan ataupun monitoring yang bersifat gratis di tahun pertama, dan juga ada training kepada staf Bapak Ibu sebelum nanti melakukan monitoring, operasi, dan pemeliharaan sendiri. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber komponen utama kami usahakan yang berkualitas terbaik, istilahnya Tier 1, untuk standar industri internasional, supaya kualitas dan juga jaminan operasi selama periode tertentu bisa terpenuhi. Jadi sebetulnya secara singkat, untuk memulai sebuah pemanfaatan PLTS ini, ada beberapa informasi yang awal yang perlu diketahui atau dikumpulkan. Misalnya adalah tagihan listrik PLN selama per bulan tertentu, untuk katakanlah 6-12 bulan yang lalu. Kemudian juga lokasinya di mana, dan juga kondisi atapnya perlu dilihat, apakah bisa menahan beban tertentu untuk panel-panel yang akan dipasang. Kemudian juga apakah juga bisa tersedia single line diagram ataupun
diagram listrik yang ada di sana. Dan kalau juga ada informasi mengenai backup generator dan spesifikasinya, itu saja kira-kira sebagai tahap awal untuk memulai kita studi ataupun pemanfaatan atau penyusunan proposal untuk PLTS ini. Mungkin sebagai tambahan sebelum kami akhiri, di sini secara lingkungan, waktu saya berkomunikasi dengan Pak Agus, ternyata di seluruh Indonesia, katakanlah sebagai contoh, mengkonsumsi energi untuk proses produksi air minum sebesar 1 gigawatt hour per tahun gitu. Ini kira-kira senilai dengan 1.063 ton CO2 yang nantinya juga sebetulnya ada peluang dua hal. Pertama, bisa untuk dikonversi, dijual melalui proses carbon trading. Sementara ini di Eropa katakanlah harganya bisa mencapai 50 euro per ton atau 850 rupiah per ton. Kemudian artinya kalau 1.063 ton untuk seluruh PDAM itu sekitar 900 juta rupiah. Ini sekedar informasi ya mengenai carbon trading. Dan untuk prosesnya kita bisa minta bantuan konsultan untuk melakukan itu. Sekarang mulai muncul lagi, walaupun dulu sempat carbon trading ini tidak tren, kemudian sekarang mulai banyak dibicarakan lagi. Dan yang berikutnya adalah juga pengurangan pajak karbon, karena kita dengan sendirinya telah menurunkan carbon footprint kita pada fasilitas kita. Seperti kata Pak Agus, pajak karbon di Indonesia kemungkinan wacana yang saat ini muncul sekitar Rp75.000 per ton CO2 atau 5,2 US dollar per ton. Jadi ini sekedar ilustrasi. Dan kalau kita juga membangkitkan listrik menggunakan sumber-sumber dari fosil fuel, misalnya menggunakan PLTD, itu juga perlu kita cermati carbon footprint-nya. Karena sejumlah pembangkit listrik fosil fuel ini tentunya akan ada emisi CO2 yang perlu kita perhitungkan, dan mungkin kalau kita pasang PLTS bisa digantikan ataupun dikurangi emisi tersebut. Saya kira sementara demikian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih banyak berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mewaki atas paparannya. Mungkin sebelum ke tanya jawab, ada sedikit tambahan atau tanggapan mungkin dari Pak Agus terkait dengan model bisnis maupun dengan alternatif PLTS ini sebagai alternatif energi PDM di Indonesia. Pak Agus. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin ada beberapa yang bisa saya sedikit rangkum ya, bahwasanya memang yang pertama, isu climate change ini menjadi isu global yang setiap negara harus mengeluarkan anggaran untuk menurunkan emisi karbon. Salah satu solusinya mungkin bisa dengan alternatif energi melalui pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, PLTS ini bukan untuk mengganti energi utama yang selama ini teman-teman PDM di Indonesia biasa menggunakan BBM atau listrik dari PLN, tapi mungkin sebagai 30% dari total energi yang dikeluarkan dari listrik ataupun BBM bisa digantikan dengan teknologi PLTS ini. Yang ketiga mungkin di energi sudah menerapkannya ya Pak Mewaki di Serang ya, dan berhasil menurunkan biaya energi hingga 30% ya Pak Mewaki. Terus yang keempat, banyak model pembiayaan yang bisa ditawarkan dari di energi untuk investasi di PLTS ini, mulai dari sewa peralatan hingga BOT ya, yang berakhir 20 tahun yang nanti bisa dikembalikan.
Mungkin dari Waterorg, Pak Jaya ada tanggapan terkait paparan dari Pak Mewardi? Oke, baik. Terima kasih, Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus Sunara, Pak Danang, dan teman-teman dari Perpamsi lainnya, Pak Mewardi Yusman, kemudian teman-teman semua dari PDAM seluruh Indonesia ini. Salam kenal, saya Jaya dari Water.org, bekerja sama dengan Perpamsi yang melaksanakan kegiatan webinar ini. Ya mungkin banyak teman-teman yang masih belum kenal dengan Water.org, ya mungkin terutama teman-teman yang di luar Pulau Jawa. Mohon maaf, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa kami sementara ini belum bisa bermitra dengan teman-teman PDAM yang ada di luar Pulau Jawa. Insya Allah ya ke depan kami akan bisa bermitra dengan teman-teman dari PDAM di luar Pulau Jawa. Insya Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, Water.org adalah, sedikit saya perkenalkan, adalah organisasi internasional nirlaba. Jadi istilahnya ya kita benar-benar nirlaba. Kantor pusat kami ada di Kansas City, Amerika, dan kita sudah beroperasi di 13 negara di seluruh dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Yang dekat dengan kita di sini ada di Filipina dan ada di Kamboja. Kemudian India, Pakistan, India, Bangladesh, maaf, itu yang di Asia. Kami berharap bahwa kegiatan ini paling tidak membuka wawasan teman-teman PDAM semua bahwa seperti apa yang sudah disampaikan panjang lebar tadi oleh Pak Agus mengenai ancaman perubahan iklim akibat pemanasan global, di mana pemanasan global ini akibat daripada emisi terutama karbon ke atmosfer kita. Nah, sudah saatnya memang sekarang kita merubah sumber energi kita yang tadinya dari PLN, yang tadinya adalah sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil, apa itu batu bara, dari minyak dan juga dari gas, ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Seperti misalkan, ya contohnya ini energi surya, energi matahari, kemudian energi angin, ada juga energi air, kemudian ada juga energi ombak, kemudian juga mungkin energi-energi yang lainnya yang tentunya panas bumi, yang tentunya lebih ramah lingkungan. Itu sebenarnya tujuan kami. Nah, di sini tadi Pak Mewardi sudah menyampaikan paparannya mengenai alternatif energi atau diversifikasi energi dari sumber matahari atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Untuk lebih membuka diskusi kita ini, mungkin saya sampaikan aja dulu pertanyaan kepada Pak Mewardi. Yang pertama, Pak Mewardi, tadi disampaikan bahwa sistem yang dibuat oleh W Energy sekarang ini adalah hanya sebagai pelengkap ya, bukan sebagai pengganti seutuhnya sumber energi. Nah, apakah ke depannya atau mengapa W Energy belum menetapkan dengan sistem baterai, Pak? Apakah karena terlalu mahal atau bagaimana? Tolong nanti dijelaskan, Pak. Itu kemudian model kerjasamanya ini, Pak. Tadi disampaikan beberapa model investasi, salah satunya mungkin nanti PDAM bisa bekerja sama dengan pendana. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan kondisi PDAM saat ini, Pak, ya, bahwa mungkin akan sangat sulit buat PDAM untuk investasi di sini, Pak. Ya, tapi contoh, Pak, ya. Sekarang ini sudah ada yang namanya kerjasama dengan sistem output base atau performance base, berbasis kinerja, kerjasama berbasis kinerja. Contohnya mengenai penurunan kebocoran atau NRW. Itu sudah ada, Pak. Jadi investor ini datang ke PDAM, mereka melakukan studi, kemudian mereka menawarkan, mereka berinvestasi
Sehingga nanti hasil daripada penyelamatan air yang bocor tadi dibagi, Pak. Dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan tentunya. Nah, saya berharap sekali bahwa W-Energy bisa juga melakukan hal seperti itu, Pak, dengan PDAM. Misalkan ya nanti W-Energy investasi di PDAM mana yang mungkin secara tentunya secara skala ekonomi masuk ya Pak ya hitungannya. Nah nanti dari saving energi yang atau penghematan energi yang didapat dari hasil kerjasama ini dibagi Pak. Sekian persen untuk PDAM, sekian persen tentunya untuk W-Energy sebagai investasi, pengembalian investasi. Itu Pak. Jadi mungkinkah W-Energy melakukan model kerjasama dengan PDAM dengan sistem performance based atau berbasis kinerja. Yang ketiga satu lagi mungkin lebih detail bisa disampaikan ilustrasi hitung-hitungan keekonomian dengan sistem PLTS yang ada di W-Energy ini Pak Umeri. Kira itu dulu Pak. Silakan Pak dijelaskan Pak. Baik. Terima kasih Pak Danang. Ya langsung aja Pak Wardi. Oh ya sebelumnya bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan nanti ya di kolom chat atau bisa raise hand, nanti kita open mic-nya untuk diberi kesempatan. Silakan Pak Wardi. Terima kasih banyak Pak Jaya pertanyaan Bapak. Yang pertama barangkali kalau boleh saya jawab mengenai mengapa tidak bisa 100%. Sebetulnya itu bisa, tetapi karena ada pertimbangan lain Pak Jaya, terutama aspek kelayakan finansial. Kebanyakan sementara ini yang kami tawarkan kepada pemilik industri adalah yang tanpa baterai. Jadi pemanfaatan listrik secara langsung di siang hari itu secara finansial jauh lebih menarik. Kenapa kalau kita tambah baterai itu menjadi finansialnya kelayakannya turun? Karena baterai ini sebetulnya tidak membangkitkan listrik, hanya menyimpan dan menggeser penggunaannya di waktu yang berbeda dengan panel surya yang dia bisa langsung membangkitkan listrik. Jadi ada tambahan biaya untuk digunakan di waktu yang berbeda. Tetapi tentu manfaatnya juga perlu kita pertimbangkan, terutama tadi apabila diarahkan untuk mengganti beban pada peak load yang tadi saya sebutkan, karena harganya lebih mahal, misalnya beberapa jam atau 5 jam mulai dari sore sampai jam 10 malam. Mungkin kalau kita fokus kepada peak load ini, solusi baterai ini masih cukup kompetitif. Tetapi memang saat ini kita banyak menawarkan solusi di siang hari, juga secara finansial lebih murah dan secara kelayakannya juga lebih menarik. Jadi lebih banyak pertimbangan itu Pak Jaya. Jadi solusi baterai itu mungkin, tetapi juga kita harus siap dengan kelayakan finansial yang mungkin sedikit turun dari yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pola kerjasama, seperti saya sebutkan di awal tadi, secara umum ada dua. Pertama, investasi di awal. Yang kedua adalah pola kerjasama sewa peralatan yang dibolehkan secara hukum di Indonesia. Untuk investasi di awal itu saya kira sudah cukup jelas, siapapun bisa melakukan itu, termasuk juga PDAM, dan manfaatnya tentunya akan jauh lebih besar jika kita melakukan itu. Tetapi mungkin ada pertimbangan lain untuk perusahaan seperti PDAM, mungkin anggaran ke arah sana belum tersedia atau mungkin tidak dianggap sebagai core business dari PDAM, sehingga investasi ini tidak ada alokasi pendanaannya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya mungkin pada model yang kedua yang disebut dengan sewa peralatan. Sebelum saya coba menjelaskan sewa peralatan ini, kenapa kok nggak ada tidak langsung saja ke corporate PPA, jadi semacam jual beli listrik yang seperti dilakukan oleh PLN. Secara legal sebetulnya di Indonesia yang berhak menjual listrik itu adalah PLN kepada konsumen di seluruh Indonesia. Karena itu untuk corporate PPA kemungkinan PLN tidak menyetujui bagi pihak swasta menjual listriknya langsung kepada pihak swasta yang lain. Tetapi secara legal yang dibolehkan adalah yang disebut dengan sewa peralatan. Jadi KLBI-nya
klasifikasi baku lapangan usahanya itu sudah ada di BPS ataupun di BKPM dan itu dibolehkan. Sebetulnya pola yang diterapkan dalam sewa peralatan ini adalah secara sederhana investor menjual listrik langsung kepada user ataupun pemilik industri dengan kesepakatan harga tertentu yang dibayar per bulan. Seperti kita menyewa peralatan tertentu, lalu kita bayar per bulan sesuai dengan, dalam hal ini adalah penggunaan listrik atau kesepakatan yang harga dan volume yang disepakati. Nah, mengenai performance base ini, sebetulnya kita bisa nanti telaah lebih jauh berapa saving ataupun penghematan yang dirasakan oleh masing-masing industri ataupun perusahaan PDAM ini. Apakah pertanyaannya bisa penghematan itu menjadi sumber pembayaran atau pembiayaan untuk penggunaan listrik dari PLTS ini? Ini juga salah satu wacana yang perlu kita pelajari lebih jauh, karena memang saat ini yang baru banyak diterapkan adalah katakanlah disepakati kapasitas terpasang sekian, energi yang bisa dibangkitkan setiap bulan ataupun setiap tahun sekian, harganya sekian rupiah per kWh, dan tentunya diharapkan lebih murah dari tarif PLN misalnya, dan disepakati nanti pemilik industri membayar dengan tarif itu setiap bulan. Jadi pola itu yang saat ini berjalan selama periode tertentu, 20 tahun, 25 tahun, dan di akhir periode bisa dialihkan kepemilikannya kepada pemilik PDAM yang bersangkutan. Jadi itu bisa sifatnya free of charge secara langsung karena dianggap sudah bisa langsung ditransfer. Dan kalau di tengah jalan, misalnya di tengah periode ingin melakukan akuisisi, itu pun mungkin, tergantung kesepakatan. Jadi kita juga ada keterbatasan secara legal seperti itu. Lalu yang terakhir mengenai keekonomian, mungkin saya mohon izin menampilkan beberapa contoh proposal yang sempat kami buat, Pak ya. Sekedar menggambarkan bagaimana keekonomian proyek ini untuk di beberapa industri yang mungkin ini sebagai contoh ataupun ilustrasi buat kita. Ini misalnya sebuah industri, katakanlah untuk contoh ini adalah pengolahan kayu, kapasitas yang terpasang 850 kW peak. Di sini secara keekonomian, katakanlah indikatornya menggunakan IRR ataupun payback period, masih cukup menarik, sekitar 14,6% dan 7,5 tahun. Bagaimana rinciannya? Jadi di sini yang perlu kita perhatikan barangkali pertama adalah LCOE, Levelized Cost of Energy. Jadi biaya energi selama periode tertentu, katakanlah 25 tahun. Biaya energi itu termasuk biaya investasi dan operasi dan pemeliharaan selama periode itu dibagi produksi energi dalam periode yang sama. Berapa angkanya? Ternyata untuk kasus ini sekitar Rp495 per kWh. Coba kita bandingkan dengan harga listrik PLN yang mereka beli saat ini. Katakanlah Rp1.036 di luar waktu beban puncak. Kalau Bapak Ibu lihat di sini masih ada perbedaan yang cukup besar yang bisa menjadi potensi penghematan bagi pihak pemilik industri yang mau investasi di sini. Jadi dari sini pun kita sudah bisa melihat ada potensi penghematan yang cukup besar. Katakanlah sekitar Rp500 lebih per kWh-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan mengenai harga per kilowatt peak-nya berapa, itu bervariasi. Katakanlah untuk contoh kasus ini sekitar $800 per kilowatt peak. Mungkin untuk kapasitas yang lebih kecil mungkin sedikit lebih mahal, 900 ataupun sampai 1000 kilowatt peak per kilowatt peak-nya. Lalu ya berapa energi yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan per tahun untuk kasus ini sekitar 1.000 atau 1,2 juta kilowatt hour per tahun. Jadi ini contoh keekonomian dari sebuah PLTS yang berkapasitas 850. Untuk contoh lain misalnya katakanlah di sini ada pabrik pengolahan makanan untuk yang kapasitasnya lebih kecil 210, masih cukup menarik, dan kalau kita lihat LCOE-nya tidak berubah jauh sekitar Rp555 per kWh.
dengan IRR dan payback period yang masih cukup bagus di atas 10% dan payback period di bawah 10 tahun. Ini contoh juga pabrik pengolahan makanan di Jawa Tengah, kapasitas sekitar 500. Di sini juga LCOE-nya bahkan lebih rendah, sekitar Rp480 per kWh, dengan IRR dan payback period yang masih cukup bagus. Dan ini contoh yang lebih besar, 1.500 kW peak. Tentunya juga LCOE-nya akan lebih rendah lagi, dan IRR payback period-nya akan lebih besar. Ya, IRR-nya lebih besar. Jadi ini sekedar ilustrasi keekonomian dari sebuah proyek PLTS. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita diskusikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Mewati dan juga Pak Jaya atas tanggapan dan juga jawabannya. Pak Mewati, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya bacakan dulu ya 3 pertanyaan, Pak Me. Dari Pak Supeti Pranoto, apakah ada dokumen feasibility study PLTS 2-4 MW? Apakah ada skema sewa 1-4 MW? Berapa biaya per bulannya? Yang kedua, dari Doni Setiawan, PDM Banjarmasin, berapa nilai efisiensi biaya dengan memasang PLTS ini setelah biaya perawatan PLTS ini untuk per bulan atau per tahunnya? Terus yang ketiga, dari Lis Utami, PDM Tirta Jungkoro Jepara, apakah energi matahari ini bisa untuk sumber produksi? Mungkin untuk sumber produksi, Mas. Silakan Pak Mardi, 3 dulu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang bertanya. Mungkin pertanyaan pertama mengenai kapasitas 2-4 MW. Ini nanti kami coba carikan contoh proposalnya, Pak ya. Saya kira ada, baik untuk skema investasi sendiri ataupun untuk sewa peralatan. Mengenai berapa biaya yang harus dibayar per bulan, sebetulnya ada urut-urutan proses yang perlu kita lakukan dulu, Pak, sebelum kita menentukan berapa biaya yang harus dibayar per bulan. Yang pertama, 2-4 MW ini harus kita konversi ke dalam KWH. KWH itu satuan energi. Karena yang megawatt ini satuan daya, itu tidak bisa kita jadikan basis ataupun dasar untuk merancang kapasitas PLTS, Bapak Ibu. Jadi pertama kita harus tahu dulu KWH-nya berapa, baik itu per bulan ataupun per tahun atau per hari. Nah, dari situ kita juga perlu membuat yang disebut dengan daily curve load. Jadi kurva beban harian. Jadi kurva beban harian itu maksudnya Bapak Ibu, kita harus membuat kurva ataupun dalam bentuk tabel juga bisa, penggunaan energi mulai katakanlah dari jam 6 pagi gitu ya sampai 6 pagi lagi dalam satu hari. Pola ini kita coba amati dan kita ambil pola yang tipikal, katakanlah ambil rata-rata pola penggunaan energi per hari ini, yang nanti menjadi dasar penentuan kapasitas juga. Jadi selain KWH yang tadi, juga kalau memungkinkan ada data penggunaan energi harian. Biasanya kalau ada stasiun pompa, barangkali ada operator yang mencatat gitu ya, pada jam tertentu berapa kilowattnya, terus dan seterusnya selama 24 jam, itu sangat membantu. Lalu dari situ juga perlu dilihat ketersediaan area. Area ini bisa berupa atap, juga bisa berupa lahan ataupun tanah. Jadi kalau atapnya tidak memadai karena kebutuhan listriknya besar, bisa ditambah dengan tanah yang ada di sekitarnya. Perkiraan secara umum 1 kilowatt peak itu sekitar 5 meter persegi, Bapak Ibu, kira-kira ya, 5 meter persegi kebutuhan lahannya ataupun areanya. Jadi dari situ bisa kita lihat ketersediaan area untuk menentukan kapasitas juga, dan juga sebagai gambaran produksi PLTS ini perharinya sekitar katakanlah 3,5 sampai 4 kWh per kilowatt peak-nya. Jadi ini sebagai rule of thumb untuk membantu kita menentukan berapa kapasitasnya.
Dan dari situ baru kita tentukan berapa biaya investasi, berapa biaya pemeliharaan dalam per bulan ataupun per tahun untuk periode tertentu, sehingga nanti kita bisa sampai kepada kesimpulan kelayakan ekonomi dan juga sampai kepada tarif yang bisa ditawarkan kepada pemilik industri berapa rupiah per kWh. Idealnya patokannya adalah tarif itu harus lebih murah dari tarif yang saat ini. Saat ini misalnya menggunakan PLTD ataupun menggunakan PLN diharapkan lebih murah dari itu, supaya ada penghematan. Tadi dari LCOE sebetulnya ada gambaran potensi itu ada. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab langsung ke pertanyaan Bapak yang pertama tadi dengan Pak siapa. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat contoh kasus dari pihak Bapak untuk menentukan berapa yang mesti dibayar per bulan gitu Pak. Yang kedua untuk biaya yang ditanyakan juga biaya per bulannya berapa. Ini juga sebetulnya mengacu kepada jawaban yang pertama tadi. Sebetulnya juga di sini kita bisa melihat dari LCOE-nya berapa. Secara umum kalau Bapak Ibu lihat dari beberapa kasus yang tadi, biaya energi PLTS ini masih relatif lebih murah dibandingkan PLN, sekitar katakanlah 400 sampai 500 rupiah per kWh lebih murah. Jadi itu menjadi pertimbangan untuk nanti pembayaran per bulannya berapa. Dan yang terakhir adalah untuk penggunaan sumber energi, ini sangat memungkinkan, walaupun memang sifatnya terdesentralisasi, biasanya sumber produksi ya. Sumber produksi ini misalnya menggunakan pompa. Tergantung nanti kapasitas pompanya berapa dan PLTS-nya bisa dipasang di sedekat mungkin dengan pompa yang bersangkutan, baik itu nanti pada bangunannya ataupun di area sekitarnya. Dan kalau misalnya sifatnya lokasinya tersebar, itu bisa dilakukan di masing-masing tempat, jadi tidak perlu dipusatkan untuk menghilangkan atau mengurangi losses ataupun rugi-rugi energi di transmisi atau distribusinya. Sementara demikian, Bapak Ibu, mohon maaf kalau mungkin masih banyak yang tidak secara langsung, kira-kira penjelasan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Meladi. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan raise hand, nanti kita open mic-nya. Ini ada pertanyaan menarik juga nih Pak Mewadi dari Perumda Tirta Raja, Kabupaten Bandung. Ya. Manakah sistem yang cocok antara PLTS off-grid dengan on-grid bagi perusahaan penyedia air minum yang harus dapat melakukan operasi 24 jam? Apa saja kelemahan dan kelebihannya? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Mewadi, off-grid, on-grid itu apa? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaan dari Kabupaten Bandung. On-grid itu istilah yang kita berikan untuk sebuah sistem yang terhubung dengan jaringan PLN, katakanlah seperti itu biasanya. Off-grid itu adalah sebuah sistem yang tidak terhubung dengan jaringan utama. Dalam hal ini biasanya jaringan PLN. Jadi apabila di tempat itu tidak ada sumber listrik dari PLN, tidak ada jaringan PLN, maka mungkin solusi yang tepat adalah off-grid. Jadi kita bangun semua sumber pembangkit di sana untuk memenuhi kebutuhan energi di fasilitas tersebut. Kalau kita bicara kelebihan dan kekurangannya, pertama kalau kita ingin memasang off-grid, pertama di sini kita perlu memastikan kehandalan supply. Karena untuk pompa dan juga untuk menjamin pelayanan terhadap konsumen itu tidak boleh ada gangguan. Jadi listriknya harus kualitasnya memenuhi persyaratan dan tidak boleh terhenti ataupun terganggu penyediaannya atau supply-nya. Untuk itu, kalau solusinya PLTS saja, kalau keperluan 24 jam yang pasti itu tidak mungkin. Karena PLTS mengandalkan sinar matahari di siang hari. Biasanya solusinya itu harus yang kita sebut dengan hibrid. Hibrid itu bisa dikombinasikan dengan baterai, juga dikombinasikan dengan pembangkit lain sebagai backup atau pendukung. Kenapa masih perlu pendukung? Karena Bapak Ibu PLTS ini perlu kita ketahui juga sangat terpengaruh suplainya oleh kondisi cuaca.
Jadi kalau tiba-tiba ada awan atau tiba-tiba cuacanya mendung atau hujan, itu suplai dari PLTS itu listriknya akan berkurang. Bisa cukup signifikan tergantung kondisi cuacanya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa suplai ke konsumen harus handal, tidak boleh ada gangguan, tidak boleh tiba-tiba turun atau tiba-tiba suplainya berlebih dan sebagainya. Untuk itu seringkali diperlukan pembangkit pendukung atau backup. Dalam hal ini bisa misalnya katakanlah PLTD yang menggunakan solar ataupun biodiesel, atau PLTG menggunakan gas atau menggunakan biogas dan seterusnya. Pada intinya backup ini fungsinya adalah untuk memberikan suplai ketika suplai dari PLTS itu berkurang ataupun sebaliknya. Jadi supaya input ataupun pengiriman listrik ke konsumen itu tidak terganggu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan kalau kita mau masang off-grid. Yang kedua, di off-grid ini tentunya mungkin belum ada jaringan. Artinya kita harus ada investasi tambahan jaringan. Dan kita usahakan jaringan ini sependek mungkin untuk menghindari losses dan juga mengurangi biaya. Idealnya cukup terpusat saja di satu tempat, tapi kalau tersebar, kita pasang sistemnya ini juga tersebar. Jadi sebaiknya tidak dipaksakan terpusat. Jadi itu mungkin kelebihan dan kekurangannya. Tentunya kelebihannya kita bisa mengatur semuanya sendiri tanpa tergantung oleh kondisi PLN. Tentunya biaya investasinya di awal perlu kita pertimbangkan dengan hal-hal tadi. Tentunya kalau sudah beroperasi itu menjadi sangat baik buat kita. Dan biasanya dengan pertimbangan tadi bisa memenuhi persyaratan kualitas dan kehandalan. Kebetulan kami mengoperasikan PLTS seperti ini di sebuah pulau terpencil di Filipina, namanya Pulau Palawan. Jadi kapasitasnya 1,4 megawatt peak, ditambah baterai 2,4 megawatt hour, ditambah 1,2 megawatt PLTD. Untuk mensuplai konsumen 700 rumah tangga dengan jaringan tambahan yang harus kita bangun sepanjang 14 km. Ditambah di situ juga ada konsumen 2 hotel internasional di daerah wisata. Jadi dari pengalaman itu itulah kira-kira kelebihan kekurangan yang dapat kami sampaikan. Yang kedua, kalau on grid, di sini kemudahannya adalah kita biasanya tidak membangun jaringan baru. Jadi jaringan sudah ada dari PLN. Yang penting di sini adalah bagaimana mensinkronkan suplai listrik dari PLTS dan dari PLN selama 24 jam ini. Dan di sini tidak perlu hibrid. Kenapa? Karena PLN secara umum biasanya mensuplai 24 jam. Jadi kita bisa fokus misalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan beban di siang hari untuk PLTS. Dan tentunya secara finansial akan lebih murah dan juga kelayakannya lebih menarik. Kira-kira begitu kelebihan kekurangannya, Pak. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, makasih Pak Madi. Sudah cukup jelas saya kira ya, kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilakan kalau ingin bertanya langsung. Silakan raise hand ataupun chat. Oh ini. Oh ada Pak. Silakan. Baiklah Pak. Ya. Saya dari Perumdam Tirta Sejarah Krason, Bangka Barat. Bangka Barat. Ya Pak. Ini Pak, izin bertanya untuk sekarang kami menggunakan daya PLN 66 kVA. Jika kita mau investasi lah ke PLTS tadi, itu biaya yang diperlukan untuk membackup daya yang segitu tadi berapa Pak ya kira-kira Pak? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa namanya Pak? Dengan Bapak siapa? Oh, sudah di-mute lagi. Ya, oke. Muhammad Husaini Pak. Oh, Muhammad Husaini. Terima kasih Pak Husaini. Pak Husaini ya. Sama-sama. Baik, pertama sebelum kita menentukan biaya investasi, sebetulnya kalau sudah ketemu kilowatt peak-nya, tadi saya sudah menyebutkan kisaran biaya investasi sekitar 800 sampai 1000 US dollar per kilowatt peak, Pak ya.
Tetapi pertanyaannya berapa kilowatt peak untuk kasus ini gitu. Yang pertama mungkin perlu kita konversi dulu KVA ini ke dalam kilowatt apabila diperlukan ya. Jadi kita lihat di sini faktornya berapa. Kemudian tadi seperti saya sebutkan kilowatt ini tidak bisa menjadi indikator misalnya kalau katakanlah 60 gitu ya, 60 kilowatt maka PLTS-nya perlu dipasang 60 kilowatt peak juga. Biasanya tidak demikian. Jadi tergantung dari penggunaan energinya, KWH-nya berapa. Dan biasanya juga lebih rendah dari kilowatt yang terpasang dari PLN ataupun dari kebutuhan pompa. Kenapa demikian? Karena memang tadi konsepnya kita mengutamakan yang tanpa baterai. Jadi yang digantikan hanya sekitar 30%-an dari total energi yang digunakan. Jadi masih di sini ada kebutuhan suplai dari PLN. Tetapi dengan 30% ini secara finansial biasanya menarik dan juga investasinya masuk akal. Artinya tidak perlu ada biaya tambahan lain-lain, terutama tambahan baterai dan sebagainya. Jadi saya akan ulangi lagi di sini. Pertama perlu kita cari penggunaan energinya. Yang paling gampang, Pak Husaini mencari data tagihan PLN bulanan. Jadi untuk fasilitas pompa ini katakanlah tagihan bulanannya berapa, itu bisa menjadi sumber data untuk penyusunan proposal ataupun perkiraan kapasitasnya berapa. Biasanya dari tagihan bulanan itu kita ambil 30%-nya, maka itulah yang akan digantikan oleh PLTS, dan dari situ kita bisa konversi menjadi kilowatt peak-nya berapa. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab langsung karena sangat bervariasi, Pak. Tergantung penggunanya apakah intensif selama 24 jam itu full gitu, atau mungkin dayanya berubah-ubah gitu. Atau kadang-kadang suatu saat berhenti, ataupun kecil sekali suatu saat penuh gitu. Jadi itu perlu dilihat dari kondisi pemakaian listriknya dulu, dari energinya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Memati. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan kalau mau bertanya langsung. Ini ada beberapa pertanyaan teknis ini, Pak Mei. Bagaimana PLTS bila musim hujan? Apa tidak berpengaruh terhadap pompa? Terus juga tadi menaik kapasitor bank tadi ya. Untuk penggunaan PLTS, apakah diperlukan lagi pemasangan kapasitor bank, perbaikan faktor dayanya? Dari Pak Bambang. Silakan Pak Aldi. Ya. Mungkin untuk yang musim hujan, saya akan coba carikan bahan presentasinya di sini untuk ditunjukkan. Sebentar. Sekedar ilustrasi bahwa teknologi saat ini pada saat musim hujan masih bisa menghasilkan listrik ya. Sebentar. Oh, coba saya carikan dulu sebentar di sini. Ya, mungkin jawaban singkatnya sementara ini adalah teknologi PLTS memungkinkan membagikan listrik pada saat hujan walaupun tidak optimal. Jadi nanti kurvanya itu pada jam 6 pagi, misalnya jam 6 sore relatif landai, kemudian puncaknya pada siang hari, katakanlah jam 11 sampai jam 1 ataupun jam 2, kira-kira seperti itu. Jadi seperti gambar gunung begitu. Tetapi kalau musim hujan, hanya puncak gunungnya akan turun. Jadi kondisinya itu masih membangkitkan listrik tetapi tidak optimal, dan secara rata-rata kira-kira di antara itu. Jadi pada secara rata-rata per bulan, jadi kira-kira di antara kondisi cerah dan kondisi hujan tadi. Nanti kalau sudah ketemu grafiknya saya coba munculkan di sini.
Kemudian untuk kapasitor bank itu tergantung dari persyaratan PLN setempat. Biasanya memang kami tidak menggunakan itu, tetapi kalau ada persyaratan untuk mencapai power factor tertentu, maka kapasitor bank ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mencapai power factor tertentu. Jadi tergantung persyaratan yang diminta di fasilitas tersebut, Pak. Sementara Ya. demikian. Ya. Terima kasih. Ini ada juga yang bertanya terkait dengan skema bisnis dari owner of it ya, jadi untuk kita dalam sistem sewa, jika ada kerusakan atau kehilangan solar cell, bagaimana mungkin responsibility-nya, mungkin gimana skemanya mungkin ya maksudnya. Terus juga ini dari Perumda TKR ini juga masih teknis. Ketika ada lonjakan listrik, seperti ketika kapasitas sudah maksimum, akan tetapi pompa lagi ada masalah sehingga harus dilakukan perbaikan, bagaimana pengaruh terhadap performa PLTS tersebut. Ya. Silakan, Pak. Baik. Pertama untuk sistem sewa, sebetulnya pihak Bapak sebagai pemilik fasilitas tidak perlu memikirkan itu, tidak perlu dipusingkan dengan urusan itu, karena itu menjadi tanggung jawab investor ataupun pihak yang mendanai PLTS. Jadi investor inilah yang bertanggung jawab semua kegiatan operasi dan pemeliharaan dan monitoring. Jadi kalau ada kerusakan atau apapun, mereka yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya dengan segera supaya tidak mengganggu kegiatan fasilitas Bapak dan kegiatan suplai yang mesti dilakukan. Jadi dalam kondisi sewa itu menjadi tanggung jawab investor, kecuali pihak Bapak melakukan akuisisi dan menjadi pengelola sendiri, itu yang perlu ada staf Bapak yang di-training untuk melakukan itu, perbaikan ataupun pemeliharaan. Atau mungkin investasi di awal menjadi tanggung jawab Bapak sebagai pemilik PLTS. Yang kedua mengenai lonjakan listrik, katakanlah suplai dari PLTS berlebih karena kondisinya cerah, kemudian tiba-tiba beban sendiri penggunaannya menurun, maka terjadi kelebihan suplai. Apa yang terjadi? Untuk sistem on-grid, itu secara otomatis akan dikirim ke jaringan PLN. Jadi ada nanti meteran ekspor-impor yang memungkinkan kita menerima listrik dari PLN dan juga mengirim listrik ke jaringan PLN. Dalam hal ini PLTS yang kelebihan supply itu bisa mengirim ke PLN, tetapi diberi nilai oleh PLN sekitar 65% dari tarif. Jadi ada regulasi yang mengatur itu, nilainya adalah 65% dari tarif, dan PLN tidak membayar dalam bentuk cash. Jadi PLN itu nanti akan mengurangi tagihan di bulan depan. Jadi kan ada catatan tuh, misalnya dikirim ke PLN berapa kilowatt hour. Nanti bulan depan tagihan Bapak akan dikurangi sejumlah itu yang dikirim ke PLN. Jadi bukan dalam bentuk pembayaran cash dari pihak PLN, tetapi pengurangan tagihan di bulan berikutnya. Kira-kira demikian, Pak. Iya, makasih Pak Nandi penjelasannya. Saya kira cukup jelas ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin kesempatan saya berikan kepada Pak Agus untuk bisa memberikan tanggapan maupun informasi teman-teman bagi teman-teman PDM yang ingin investasi maupun mencoba peluang di dalam PLTS ini. Ya, makasih Pak Danang, Pak Mei. Saya juga sambil menyimak nih beberapa chat dari teman-teman. Pertama ada yang menanyakan barangkali harapannya tadi listrik 24 jam ya. Tadi Pak Mei sudah menjelaskan, tentu perlu dibandingkan. Kalau memang diinginkan solar cell itu 24 jam, tentu harus disediakan baterai. Pertanyaannya antara investasi baterai sekian tahun beroperasi dibandingkan dengan tarif PLN pada saat peak hour ya, beban puncak, dengan di luar beban puncak, kan malam itu di atas jam 10 di luar beban puncak tuh. Nah, selama pemakaian itu dengan total investasi baterai mana yang lebih mahal? Ya, itu karena ada pembanding dari PLN. Tetapi bagi daerah yang sama sekali akses PLN tidak ada, satu-satunya pilihan itu misalnya hanya solar cell dibandingkan katakanlah dengan BBM, bisa jadi solar cell lebih murah, begitu kan Pak Mei? Kenapa? Walaupun tadi harus investasi baterai dibandingkan dengan
harus menyediakan solar, belum logistiknya solar, harus mengantar ke sana, transportnya, belum lagi kelangkaan solar, itu kan menjadi resiko juga terhadap gangguan operasional gitu. Jadi selama tadi perlu dibandingkan, tapi Pak Mei tadi di awal menjelaskan bahwa harapannya adalah ketika misalnya teman-teman PDM berminat menerapkan ini, paling tidak bisa mengurangi penggunaan listrik selama siang hari, sehingga 20-30% itu bisa mengurangi beban pemakaian pembayaran listrik ke PLN. Itu tadi penghematan itu yang bisa ditawarkan pola kerjasamanya dengan siapapun vendornya. Sekali lagi saya mengatakan harus ini, tidak ya, ini barangkali itu menjadi satu pilihan. Silahkan siapapun sekarang sudah tentu ada alternatif untuk pemain solar energi gitu ya. Barangkali itu sih tambahan dari saya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga, selalu kan teman-teman menanyakan misalnya di satu PDM itu terpasang 330 kVA, 400 kVA. Faktanya yang saya lihat, Pak Mei, memang banyak beban di PDAM itu kadang-kadang daya terpasangnya berlebihan, gitu ya. Misalnya pompa itu kebutuhannya maksimum yang terpasang katakanlah masing-masing 100 kVA. Kemudian ada 2 pompa. Kalau dia beroperasi dua-duanya, kalau dia menggunakan soft starter, kalau dia menggunakan inverter, berbeda dengan panel Star Delta yang barangkali di awal startnya menjadi lebih besar, karena paket dari PLN itu listrik terdekat hanya ada 330 kVA, seolah-olah bebannya 330 kVA gitu kan. Padahal kalau 2 pompa beroperasi, peak hour bebannya itu hanya di 200 kVA. Nah, tinggal konversi maksimum kalau memang itu dioperasikan 200 kVA kali tadi per kilovoltnya itu berapa luas, ya tinggal dikonversi. Ketemu sekian misalnya 100 meter persegi, anggaplah kalau sampai 500 meter persegi, Bapak Ibu kalau punya gudang, yang saya tahu gudang di beberapa PDM itu banyak yang luas ya, ada yang satu gudang itu sampai 300 meter persegi, barangkali itu salah satunya pemilihannya bisa dipasang di atas atap gudang ya, sisanya 200-nya mungkin bisa pakai semacam penyangga begitu. Itu alternatif kalau lihat di foto tadi kan di beberapa gedung tadi yang sudah diterapkan industri hampir seluruh atapnya itu menggunakan solar cell gitu. Itu barangkali mungkin pendekatan praktis, tetapi yang saya tahu memang apalagi kalau PDAM-nya bantuan hibah kalau sekaligus penyediaan listriknya dibantu dari proyek itu biasanya dipasang ya yang penting besar ya, padahal itu baru kepake 5 tahun 6 tahun kemudian gitu ya, sesuai dengan penambahan kapasitas, mungkin di awal belum sebesar itu. Itu saja mungkin Pak Danang, tambahan silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Busnara. Pak Mewardi, ya, ada yang mau di... Ya. Pak Danang, mungkin saya tadi mau menampilkan grafik cuaca hujan dan cerah Pak ya, sebentar. Ya. Ya. Jadi ini sekedar ilustrasi Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi hujan yang warna biru itu memang masih membangkitkan listrik tetapi tidak besar. Tetapi kalau kondisinya cerah yang warna kuning itu bisa lebih optimal. Sementara rata-rata yang warna hijau ini, kenapa gambarnya kadang-kadang ada yang ke bawah seperti ini ya? Ini sekedar contoh. Karena memang kondisi cuaca. Jadi seringkali kondisi cuaca itu sangat berpengaruh kepada output dari PLTS. Karena itu dalam skema off-grid itu disarankan ada pembangkit pendukung untuk mengkompensasi adanya perubahan output dari PLTS karena perubahan cuaca ini misalnya. Sementara demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Meladi. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin terakhir saja ini ya, pertanyaan dari Pak Nurdin, Palembang ya. Mohon izin bertanya, investasi $800 sampai dengan $1.000 per kW peak ya, apakah sudah termasuk baterai? Berapa lama usia kerja sebuah unit PLTS? Dari Pak Subekti Pranoto yang tadi juga.
apakah dimungkinkan untuk split source listrik, misal kebutuhan kita 200 kVA per hari, maka bisa di split 7% dari PLN dan 30% dari solar system. Dan ini spesifik, ini jadi skemanya adalah beli langsung kepada di energi. Silakan Pak Herdi. Ya, baik. Saya coba jawab pertanyaan dari Pak Nurdin ya, dari Palembang. Jadi harga yang 800.000 US dollar per KWP itu tanpa baterai, Pak. Jadi sistem yang standar untuk siang hari tanpa baterai. Kalau ada baterai harganya sedikit lebih mahal. Nanti mungkin kita coba cek angka pastinya berapa. Kemudian yang kedua, untuk masa operasi dari pabrikan itu dijamin operasinya paling tidak 25 tahun dengan penurunan maksimal 20% dari output saat di awal. Jadi kalau boleh saya coba tampilkan di sini grafiknya. Ya, kebetulan ada di sini sebentar. Ya, yang ini. Jadi dari pabrikan itu sekitar 25 tahun dijamin outputnya itu tuh turun hanya sekitar 20% maksimal. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Dan umumnya setelah 25 tahun masih bisa digunakan. Jadi ini hanya sekedar jaminan dari pabrikan sebesar itu. Kemudian kalau pembagian 70-30% ini tentunya sangat mungkin dengan catatan yang 30% ini terutama untuk siang hari. Jadi yang tanpa baterai biasanya 30% ini untuk siang hari. Jadi di split ini juga artinya supply ke konsumen itu sebetulnya tidak terganggu, semuanya diatur secara otomatis oleh energi manajemen sistem. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya, makasih Pak Melwardi. Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Beberapa ada yang sama terkait dengan pertanyaan investasi dan sebagainya. Mungkin sebelum saya tutup, ada terakhir dari Pak Jaya dulu dari Waterorg, mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan webinar kali ini. Baik, terima kasih. Silakan Pak Danang. Ya, terima kasih Pak Danang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Melwardi dari WEnergi dan juga dari Perpamsi, Pak Agus, Pak Danang, dan lain-lainnya atas terselenggaranya webinar ini. Semoga saja webinar ini paling tidak sedikit kewawasan teman-teman PDAM bahwa kita sudah harus mulai berpikir untuk diversifikasi sumber energi. Untuk ya tentu saja dalam rangka kita atau mitigasi atau mereduksi emisi karbon ke atmosfer kita dalam rangka ya tentu saja mencegah atau mengurangi terjadinya pemanasan global. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, ada bahaya sekali, bahaya besar, lebih besar daripada pandemi COVID-19 ini, yaitu yang namanya katastrofik ya, kalau nggak salah istilahnya itu katastrofik, itu di mana dampaknya itu sangat masif, sangat besar, dan ya sangat mendunia. Seperti misalkan ya contoh-contoh ringan lah, kalau terjadi pemanasan global, salah satunya adalah mencairnya es di kutub. Akibatnya apa? Tara permukaan air laut naik setengah meter saja. Berapa besar kerugian yang dialami oleh manusia di seluruh dunia ini. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan apabila nanti ada tindak lanjut dari teman-teman PDAM bisa menghubungi Perpamsi, bisa juga menghubungi kami water.org untuk mungkin nanti kita temukan dengan WEnergi. Saya kira demikian aja dari kami, Pak Danang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir dari Pak Mei ya,
beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa disampaikan kembali Pak terkait dengan solar system ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Danang. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir dan mendengarkan berdiskusi dengan kami, termasuk pada pihak penyelenggara khususnya dari Water.org juga dari Perpamsi. Sebagai summary ataupun catatan ringkas dari saya mengenai PLTS untuk penghematan energi dan juga pengurangan emisi karbon ini adalah pertama, PLTS ini perlu dipertimbangkan sebagai energi alternatif untuk fasilitas-fasilitas yang ada di PDAM, dan kami siap untuk mendukung Bapak menjadi partner, baik Bapak nanti mau investasi sendiri ataupun akan mengharapkan skema kerjasama jangka panjang melalui sewa peralatan misalnya. Kemudian juga saya sebetulnya ingin sekali menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami menyarankan kalau boleh itu pertanyaannya disalin, dicatat, dan kalau memungkinkan kami coba jawab secara offline, dan kami mohon data-datanya nanti kepada Bu Eka untuk bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih banyak, dan tentunya kata Pak Agus, saya menggarisbawahi yang bisa menjadi partner Bapak itu bukan hanya kami ini kebetulan hanya sekedar menyampaikan pesan bahwa ini ada peluang PLTS yang bagus secara finansial dan juga secara lingkungan. Partner Bapak itu bukan hanya kami, jadi bisa mencari siapapun, kami sangat terbuka terhadap hal itu, dan juga intinya bahwa ini adalah hanya sekedar penyampaian pesan dari kami, tidak mesti bekerja sama dengan kami, tapi kalau bekerja sama dengan kami sangat senang sekali. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Meladi. Mungkin terakhir Pak Agus ya, sekalian penutup Pak webinar kali ini, mungkin juga bisa diinfokan fasilitasi yang bisa diberikan Perpamsi mungkin terkait dengan PLTS ini seperti apa. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Danang, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar yang masih setia sampai di akhir acara, dan juga saya terima kasih sampaikan sekali lagi kepada Pak Mei, Pak Jaya, Bu Dini juga hadir dari Water.org, dan Bapak Ibu saya yakin ke depan dengan nanti diberlakukannya pajak karbon, justru kita terbalik ketika kita sudah bisa mengaplikasikan ini, kita bisa menjual karbon. Artinya kita bisa melaporkan kalau PDAM sudah bisa menghemat 1 tahun tadi sekian ratus ton karbon, justru itu bisa dibayar, dibeli. Nah ini ada beberapa contoh kemarin saya Sabtu kalau tidak salah ya webinar dengan Pak Jaya, dengan para pemerhati lingkungan. Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang sudah menjual karbon ke negara-negara Eropa. Jadi perusahaan ini sudah menggunakan salah satunya adalah solar energy, dia biomasa juga, kemudian dia hitung karbonnya bisa dihemat selama 1 tahun sekian ratus ton, dan itu negara Eropa membeli gitu. Malah kita jual karbon, kita bisa kita dengan tidak mengemisikan karbon, kita bilang saya sudah menghemat tidak mengeluarkan karbon, tolong ganti. Nah itu diganti per tonnya sekian ratus ribu, itu malah dapat uang gitu. Jadi di satu sisi kita menghemat biaya listrik, di satu sisi kita bisa menjual karbon. Nah ini saya kira ke depan saya yakin itu skema-skema ini akan tambah banyak. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Danang, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari Pak Agus tadi saya kira menutup acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Mewadi selaku narasumber, Pak Agus Nara, dan juga Bapak Ibu dari Water.org yang telah mendukung acara webinar kali ini. Ada Pak Jaya dan juga Bu Dini. Mohon maaf apabila ada kesalahan di Perpamsi dan Water.org. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.